Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa Sobat Tomcat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini. Kita akan melanjutkan praktikum ya tentang IC PWM merek Gacun yang tempo hari sudah kita praktekkan dan hasilnya memuaskan ya. Ini saat ini kita akan DIY, mencoba langsung dengan IC ini tanpa bantuan PCB ini dan tanpa menggunakan trafo ini. Jadi nanti dari trafo ini kita manfaatkan ini ya, tegangan feedback untuk mensuplai si IC 3843 ini. Oke, langsung aja kita praktek ya. Ini sudah kami rakit di PCB IC UC 3843. Yang ini 43, yang ini 42, adiknya ini. Ini pengoperasiannya hampir sama ya, mirip. Jadi tinggal mengikuti datasheetnya saja. Dan ini ada indikator PWM-nya ya, supaya kita mengetahui kalau ini langsung terang berarti ada yang false ya. Untuk awal start harusnya dia redup ya, hanya tipis saja. Oke, langsung saja ya. Yang atas seperti praktikum sebelumnya adalah tegangan tinggi, baris kedua adalah feedback, paling bawah adalah ground tegangan tinggi. Sudah disambung sampai sini. Yang baris ini nomor 2 dari bawah ini ground tegangan output, tidak nyambung ke sini. Jadi pertama kali kita harus pastikan tegangan feedback dulu untuk supply ya. Ini adalah ground. Langsung di sini. Ini snubber ya. Snubber dapat drain di sisi ini. Ini kuning positifnya. Sini ya, tegangan tinggi. Terus output lilitan tegangan tinggi dapat snubber dan drain. Oke, tegangan tinggi sudah. Sekarang tegangan balik feedback. Feedbacknya yang ini. Di bekas bypass ini, saya lepas bypassnya. Yang ini dapat groundnya. Langsung ke ground tegangan tinggi.
Jadi groundnya feedback sama groundnya tegangan tinggi nyambung sama, hanya yang output yang berbeda, sehingga dikatakan isolated, tidak ada hubungan antara output dan input. Ini positif, dapat diode fast. Negatifnya dapat ground output ya, beda ya sama ground tegangan tinggi. Ini MOSFET-nya 11N6 ya. Dapat drain ya, benar ya. Ini adalah gate. Ini adalah sense. Saya kasih ini. Supaya airnya nggak terlalu rapat ya. Ground tegangan tinggi. Ini adalah sense. Current sense. Input bagi IC ini untuk mendeteksi sinyal arus yang disitu akan mempengaruhi duty cycle. Yang ini juga berpengaruh ke duty cycle ya, untuk dari optocoupler ini. Plus shutdown-nya juga meng-on-off-kan duty, meng-on-off-kan PWM-nya dan duty cycle. Ke kolektor ya, emitternya dapat ground tegangan tinggi. Karena groundnya ini ikut ground tegangan tinggi, sehingga jika diodenya on, transistornya juga on, karena ini emitternya ikut ground tegangan tinggi. Oke, lanjut kita untuk mengukur tegangan output. Ikut ground tegangan output ya. Ikut ya. Ya. Jangan rame-rame, nanti nyetrum ya. Ya, kukira ini sudah. Kita cross check ulang. Tegangan feedback ada di baris kedua. Ground tegangan tinggi sampai ujung sana nyambung ini.
tegangan tinggi juga nyampe ke sana untuk nyambung ke snubber. Terus ini feedback disuplai oleh 4148 Schottky. Dibatasi sama 10 ohm ya. Jika belum mampu nanti kita jumper. Oh iya, untuk starternya hampir aja ketinggalan 1 mega. Berarti ini 500 kilo ya. Oke, langsung kita uji coba. Ini gate, ini sense. Oke. Belum dipasang ternyata colokannya. Oke, kita uji. Nyala dengan tegangan rendah, belum sesuai ekspektasi ini. Kita akan kasih beban ya. Seperti biasa, ini per biji nya 3 watt. Outputnya positif. Kurang saya tancepin biar aman. Ini saya kasih di sini aja. Tegangan langsung naik ya. Itu disebabkan karena ini kan redup ya, jadi saat dikasih beban dia agak sedikit terang. Itu menandakan duty cycle PWM nya naik, memompa dia, sehingga arus feedback di sisi tegangan feedback ini semakin tinggi yang lewat ke diode 4148, sehingga suplai saat kondisi seperti ini, suplai tegangan arus untuk IC UC 3843 ini belum mencukupi, sehingga dia kedip-kedip. Saat duty cycle naik maka tegangan arus feedback semakin tinggi dan suplai untuk UC 3843 mencukupi, sehingga tegangan sesuai dengan sistem yang di TL431, pengatur levelnya di potensio ini. Saya turunkan dikit ya. Gini.
lumayan ya. Jadi kenapa harus dikasih beban awal? Alasannya adalah supaya duty cycle di sisi generator PWM itu mencapai titik minimal yang membuat tegangan feedback dari trafo akan dapat cukup untuk mensuplai tegangan arus di UC 3843. Saya kasih 6 watt stabil ya, 12,0607. Saya kasih 3 watt cukup stabil ya. Langsung saya kasih 9 watt ya. Jadi stabil di 12 ya. Nyalanya semakin terang, jadi duty cycle semakin tinggi itu. Sekarang kita cek hangatnya ya. Hangatnya hangat sedikit. Jadi kalau ini hangat sedikit, snubbernya berarti juga kerja. Hampir tidak hangat ya snubbernya. Jadi ini bisa dikatakan berhasil ya, meskipun kita tidak menggunakan trafo sendiri untuk suplai arus bagi IC ini. Jadi IC yang di praktikum ini, di breadboard ini hanya mengandalkan dari tegangan feedback trafo ini ya. Jadi kalau pakai trafo ini tidak akan efisien ya, transfer energi lewat induksi itu, karena ini speknya 300 kilo, sedangkan yang ini sekitar 100 kilo Hz lebih sedikit ya. Saya lebihkan dari spek trafonya untuk jaga-jaga ada tidak standarnya si trafo ini, karena trafo ini sudah bekas lem-leman ya, banyak patahnya sudah, bekas dibuat mainan sama anak-anak. Jadi ini lem, pakai lem G semua, banyak ini, banyak sisi. Oke. Saya uji lagi. Ini beban sekitar 9 watt ya. Saya cek lagi hangatnya, hangat biasa, sedikit saja. Saat ini cukup berhasil. Ya, rusak itu loh. Iya. Kipasnya. Oke. Jadi untuk mendesain SMPS menggunakan IC UC3843 ini, untuk case praktikum kali ini membutuhkan load awal, beban awal untuk ngangkat tegangan feedback sebagai supply tegangan bagi IC itu sendiri ya, sehingga bekerja stabil. Ini stabil ini udah. Jadi nanti dikasih beban dia tetap 12 volt terus. Demikian praktikum menggunakan IC PWM UC3843. Selanjutnya di lain kesempatan kami akan praktikum juga tentang IC yang kecil ini, OB226
3 sebagai generator PWM juga sama seperti ini. Nanti kita gunakan rangkaian yang sama. Kita akan uji coba yang ini nanti. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa dalam video-video praktikum selanjutnya. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.